音是吧？ya bisa kedengaran jelas? Ya, 欢迎大家参加今天的回答问题节目. Ya, selamat mengikuti program menjawab hari ini. Sambil saya share screen dulu ya, teman-teman ya. 大家今天应该都用餐了是吧？好像teman-teman sudah pada makan ya. Oke, 大家今天在哪儿？在家呢，还是在公司？teman-teman posisinya di mana? Di rumah atau mungkin di kantor? Oke, sambil saya lihat dulu ya, eh, respon dari teman-teman semua. Ya, hari ini sudah hadir ada Ibu Lina, ada Frankie ya. Ibu Lina, 老师班长下午好. Ketikannya sudah oke ya untuk spelling tin udah benar. Terus sudah Frankie juga ya. 老师好，班长好，大家好. Oke ya, ketikan huruf pendeknya juga sudah benar. Terus berikutnya ada Ibu Lucia ya. Ibu Lucia, ada Ibu Xiuzhen. Jelas ya. Oke, baik. Kemudian ada Ibu Lina. Cingshu. Oke, jelas ya. Ada Ibu Helena juga yang sudah hadir. 再来是 Ibu Christine ya. 下午好，老师。Terus Ibu Lina, 老师用餐了. Oke ya, sudah makan sama ini Bapak He. Bapak He, oke, baik. Kemudian ada Ibu Xiuzhen ya. 老师您好，我在家. Oke ya. 您好Ibu. Berarti Ibu Xiuzhen ada di rumah. Ibu Lina juga ya. 在家里 ada di rumah juga. Oke, kita coba lihat ya pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan bacain ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama dari Frankie ya. Oke, Frankie ada 5 pertanyaan ya. Coba ya, saya bacain. Teman-teman boleh lihat ke kolom chat, eh, di mana yang saya bacain itu ada ya. Jadi teman-teman bisa tahu karena ada beberapa teman kita itu ketiknya pakai huruf Mandarin gitu ya. Jadi kalau saya screenshot nanti bolak-balik, teman-teman boleh melihat ke kolom chat. Nanti bisa lihat saya lagi baca tulisan yang mana gitu ya. Sambil teman-teman bisa latihan melihat Hanzi. Oke ya. Eh, saya lihat dulu pertanyaan pertama dari Frankie ya. Dia menanyakan Tuan he ai 一样吗？可以给我一个例句吗？Oke. 可以举个例子吗？Ya. 可以举个例子吗？ Itu artinya tolong kasih contoh gitu ya. Oh, Tuan itu adalah pendek untuk benda. Kalau I itu pendek untuk manusia. Ya, jadi sebenarnya eh, dia sangat jelas. Pendek tali berarti pakai tuan. Kalau manusia pendek berarti pakai I. Ya, jadi sebenarnya itu udah konteksnya cukup jelas, tapi nggak apa-apa saya bawa dalam kalimat aja ya. Oke, misalnya hmm, kita lihat tuan. Misalnya 这条裤子，裤子itu adalah celana ya, benda ya. 太短了。Jadi teman-teman cuman perlu ingat, oh jadi kalau tuan itu untuk benda gitu ya, benda apapun. Mau dia celana, baju, kalung, segala macam ya, pokoknya intinya benda selain manusia. Ya, 这条裤子itu celana, 条 adalah kata satuan untuk celana ya, 太短了. Oke, jadi tuan ini adalah pendek. Teman-teman silakan kasih catatan ya. Tuan itu adalah pendek untuk benda. Nah, sekarang kita lihat I. I itu adalah pendek tapi untuk postur tubuh manusia. Ya, jadi
I lebih sempit berarti ya, cuma untuk manusia doang. Misalnya, eh 弟弟比我矮 gitu ya. Jadi teman-teman sekalian lihat kalimat contoh bi, di mana bi itu artinya dibandingkan gitu ya. Contoh 弟弟比我矮，I ini pendek untuk postur tubuh manusia. 弟弟比我矮 artinya apa teman-teman? Adik laki-laki lebih pendek daripada saya. Jadi siapa yang pendek teman-teman? Titik gitu ya. Titik adik laki-laki yang pendek. Silakan dicatat dulu sambil saya baca lagi pertanyaan kedua ya. Oke. 花在动词里是什么意思呢？Oh, oke, baik. Jadi ini berarti beda konteks ya. Nah, kita akan bahas huruf hua. Ya, jadi hurufnya sama, cuman tergantung konteks kalimat ya. Hua nada satu. Kalau dia sebagai kata benda, artinya bunga. Ya, ini mungkin teman-teman tahu ya, misalnya Meikuihua, ya, Juhua itu krisan, Meikuihua bunga mawar gitu ya, bunga. Nah, tapi ada satu lagi yang ditanya sama Frankie, di mana ini adalah verb, ya, kata kerja. Kata kerja di sini artinya menghabiskan. Spend. Misalnya, 我们说 oh, ini nggak cukup. Silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman kedua ya. Oke, halo Ma, sudah? Titi, adik laki-laki ya. Oke, baik. Kalau gitu sudah saya lanjut dulu tentang hua sebagai kata kerja ya. Misalnya contoh kita bilang hua qian, hua qian itu menghabiskan uang. Spend the money gitu ya, menghabiskan uang. Kalau kita bilang orangnya boros, kita tambahin hen. Contoh, ha, hen 会, tambahin 会 gitu ya. 很会花钱 itu boros maksudnya ya. Hmm, 很会. Jadi kalau tambah tambah 会 di sini bukan bisa yang skill bukan, tapi di sini lebih ke ada satu habit gitu ya. Dimana kita bilang kayak 花钱 ini kan menghabiskan uang. Jadi kalau orang bilang, wah dia sih boros loh ya. Nah, bahasa Mandarinnya 他很会花钱 gitu ya. Eh, tapi kalau misalnya contoh, hmm, misalnya saya ambil subjeknya ya, Mama 花了很多钱 Mama 花了很多钱 ini bukan artinya boros ya teman-teman ya, tapi lebih ke Mama sudah menghabiskan banyak duit. Misalnya contoh, oh mau sekolahin adik laki-laki ke Amerika, ya itu uangnya nggak kecil, jadi kita bilang Mama 为了让弟弟在美国上大学花了很多钱 ya itu. Jadi teman-teman perlu dilihat ya beda sedikit cara ngomongnya. Kalau yang atas 很会花钱 itu boros ya. Nah, 花 selain 钱 itu ada 花时间. Kita bilang 花时间.
artinya itu lebih menginvestasikan waktu gitu ya. 花时间 学习中文 ya, 需要花时间, benar-benar perlu meluangkan waktu, menghabiskan waktu gitu ya, 花时间. Selain itu, contoh misalnya kita ngerjain sesuatu yang pretelan kecil-kecil, kayak ada diamond painting, teman-teman tahu, ada gambar, terus dilem pakai diamond kecil-kecil gitu ya. Ya, nah itu namanya 花时间. Ya lumayan ya, perlu konsen, terus perlu waktu gitu ya. Itu namanya 花时间. Jadi 花di sini jadinya kata kerja menghabiskan ya, 花时间. Silakan di screenshot dulu. Oke, jadi 花 bisa artinya kata kerja yaitu menghabiskan ya. Selain dia sebagai kata benda bunga, huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Oke, 再来 pertanyaan berikutnya ya. Berarti yang kedua sudah terjawab. Yang ketiga, 还在动词里和区别跟回是什么？jadi kalau 区别 ditaruh belakang sebenarnya ya. Jadi 还在动词里, maksudnya 还 sebagai kata kerja. 跟回 dengan 回 itu bedanya apa gitu ya maksudnya ya. 它的翻译成的译名是 kembali, 还 还 kali ya. Oh ya ya. eh ya, ini sudah. Oke, kalau sudah saya next lagi. Jadi yang ditanya sama Frankie, huruf ini kayaknya saya pernah bahas ya. Ini bisa dibaca hai, bisa dibaca wan, ya, dengan huruf yang sama. Kalau hai ini dia bukan kata kerja, ini artinya mesti. Jadi kayak kita bilang still, set, tetap gitu ya. Dan dia bukan kata kerja. Masih ini partikel kayak kata sambung lah, kosakata biasa gitu. Tapi kalau dia baca Juan itu benar sebagai kata kerja yang artinya mengembalikan. Mengem. Dua G ya. Mengembalikan. Dengan Hui pastinya jauh berbeda ya. Hui itu cuma untuk Hui jia, Hui xuexiao, Hui gongsi, pulang atau kembali. Dan kembali ini lebih ke tempat ya. Mungkin eh, apa kalau ditranslate kan kembali kembali gitu ya mirip ya. Tapi bukan, konteksnya beda ya. Hui itu misalnya hui jia pulang ke rumah, hui xuexiao pulang ke sekolah, hui jia xiang pulang ke kampung halaman, kembali ke tempat ya. Teman-teman boleh kasih notes. Nah, tapi kalau huan mengembalikan ini misalnya mengembalikan barang yang dipinjam ya. Jadi mengembalikan sesuatu yang telah dipinjam. Itu namanya Huan gitu. Sedangkan kalau dia sebagai hai itu artinya masih. Terus mungkin teman-teman berpikir, oke Laoshi kalau memang huruf Mandarinnya sama, jadi kapan saya baca hai, kapan saya baca Huan, gitu ya. Nggak perlu khawatir karena di dalam kalimat itu terlihat sangat jelas gitu ya. Ini sudah, karena mungkin saya mau ganti halaman. Jadi tidak perlu khawatir sih teman-teman. Nggak serumit yang di, ditakutin teman-teman. Nggak sih. Tapi eh, konteks kalimat itu akan sangat membantu kita. Ya, eh, dalam arti, ini di sini kayaknya nggak cocok pakai hai, tapi cocoknya pakai huan gitu ya. Hmm. Nanti saya kasih contoh ya. Oke, sudah? Kalau sudah, nih contohnya misalnya ya, ini saya kasih Hanzi tanpa pinyin. Nah, kira-kira teman-teman bisa bacanya ini apa gitu ya. Misalnya contoh lah, teman-teman sudah kenal huruf Mandarin gitu ya. Tapi ini kalimat, ini saya baca hai atau huan. Kelihatan banget gitu. Ya,
apa namanya, kelihatan banget artinya ketahuan gitu ya dari kalimatnya. Ya, 谢谢 Ibu Xiaozhen. Ya, tadi saya agak ragu ya, G-nya dua apa satu. Aduh, maaf ya teman-teman ya, udah kebiasaan ngetik kayak bahasa nggak formal gitu ya. Jadi kita bilang kembalikan gitu ya. Harusnya tadi saya tulis ya kembalikan. Maaf ya kalau ada guru bahasa Indonesia di sini. Oke, mengembalikan ya. G-nya satu ya. Oke, saya balik dulu ke sini. Ya, berarti 我什么什么在家 udah pasti pakai 还 ya. Nggak mungkin 还 我还在家, saya masih di rumah. Nah, tapi kalau misalnya contoh 还itu eh hmm, contoh gini ya kalimatnya ya. 你借 itu pinjam, meminjam, pinjam ya. 借了别人的钱，懂吗？懂吗？就应该要 di sini harus pakai 应该要还 mesti mengembalikan. Jadi maksud saya tuh teman-teman nggak perlu khawatir, aduh jadi kapan ya saya pakai hai, kapan pakai huan. Sebenarnya masuk ke konteks kalimat tuh kelihatan jelas gitu ya. 你借了别人的钱，借 itu pinjam ya. Jadi kamu pinjam uangnya orang lain, 就 kemarin saya pernah jelasin bahwa ini penekanan gitu ya. 就应该 itu artinya seharusnya. Seharusnya. Yau di sini artinya harus gitu ya, menekankan harus. Huan itu kembalikan. Ini contohnya ya. Jadi sampai di sini cukup jelas kah? Jadi huan itu artinya mengembalikan barang yang dipinjam. Mau uang, mau barang lainnya itu semua kita pakai huan. Ya, huan tungsi, huan qian. Jadi teman-teman konteksnya, sorry, saya balik dulu ya. Nanti teman-teman screenshot lagi. Mengembalikan sesuatu yang telah dipinjam. Jadi itu barang bukan milik kita, makanya kita perlu balikin. Ya, eh ya, kebiasaan bilang balikin gitu ya. Mengembalikan tuh bahasa Indonesia yang apa namanya, baku ya. Ya makanya tadi tiba-tiba mau mengembalikan tuh mengembalikan 2G apa 1G. Oke ya, silakan di screenshot. Jadi Juan itu adalah mengembalikan sesuatu yang dipinjam ya. Eh, itu sih, Frankie ya. Semoga kejawab ya. 有借有还，再借不难，这个句子对吗？对，一不修身 benar ya. Jadi kalau kita ada pinjam, ada balikin, ya mau pinjam nggak sulit ya, karena orang tahu oh ya dia pasti balikin ya. Jadi kepercayaannya tetap ada. Oke, eh, teman-teman silakan di screenshot sambil saya jawab ya yang berhubungan dengan di sini. Kalau pertanyaan baru mungkin saya nggak jawab ya, karena sesuai urutan yang pertanyaan yang masuk aja. eh Ibu Lina, kalau 换钱, oh kalau itu beda, itu huruf Mandarinnya ini, nukar duit ya. Nah, nukar duit itu kan sebenarnya kita nggak membalik, sorry, nggak mengembalikan barang yang dipinjam. Nukar duit itu misalnya contoh kita mau jalan-jalan ke Amrik, jadi kita tukar duit, itu duit punya kita, bukan ya, bukan dibalikin ya, benar ya. Makanya tadi saya bilang patokannya ini nih, mengembalikan sesuatu yang telah dipinjam. Telah kita pinjam dari orang lain gitu maksudnya. Nah, tapi kalau tukar duit itu duitnya punya kita gitu ya. Jadi nggak mungkin pakai huruf ini. Itu pakai huan ganti. Nih, huan. Nah, ada 4. Huan qian itu tukar duit. Tukar uang.
Contohnya mau jalan-jalan kemana kan beda negara, beda mata uang ya. Jadi kita bilang Huan. Nah, ada 4 ya. Huruf Mandarinnya juga berbeda. Huan Qin. Itu Bu Lina ya. Semoga kejawab ya. Jadi makanya tadi saya ada tegasin bahwa Huan eh, yang tadi kita bahas nada 2 itu artinya mengembalikan barang yang telah kita pinjam. Gitu. Ya, semoga kejawab ya Bu Lina. Hmm, Cio itu penekanan Bu Yovita. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai pun sebenarnya nggak terlalu masalah. Cuma memang kalimatnya jadi kurang oke aja. Itu memang butuh jam terbang. Sering-sering dengar, sering-sering merasa, mereka pakainya gimana ya? Makanya kan sebenarnya mau teman-teman menghafal grammar, tapi kalau tidak belajar cara kopas, itu akan agak sulit, jujur. Makanya saya nggak terlalu yang, teman-teman hafalin grammar ya. Enggak kan, saya nggak pernah kan. Karena menurut saya, teman-teman hafalin grammar, itu hafalin boleh aja kalau orang yang bisa hafal itu sangat baik. Tapi sebenarnya caranya nggak begitu. Cara bahasa ini kopas sebenarnya. Kalau teman-teman lihat. Contoh gini, teman-teman dapat kalimat seperti ini kan dari saya. Di kopas tuh maksudnya gini loh. Formatnya mirip, tapi kata-katanya diganti gitu. Ya, 你借了别人的钱就应该要还。你借了别人的车就应该要还。Jadi maksud saya gini, kalau teman-teman pengen bisa ngomong dan bikin kalimat di awal begini tanpa banyak maksudnya analisa banyak analisa maksudnya grammar, teman-teman kopas. Ya, jadi sebenarnya eh, itu yang benar daripada teman-teman frustasi menganalisa grammar. Nggak tahu, teman-teman balik lagi ya. Semoga bisa diaplikasikan. Kalau menurut saya gitu. Kecuali sudah expert, yuk kita eh, apa analisa grammarnya itu lebih oke. Itu ya. Jadi saran saya itu kalimat-kalimat yang ada itu teman-teman kopas, tapi ganti kosakata yang teman-teman inginkan. Kecuali belum pernah terima kalimat ini, nah teman-teman bikin, gitu ya. Karena saya lihat Ibu Lina, ya salah satu contoh yang dia itu bikin kalimat, dulu pernah tulis juga ya kalimat panjang ke saya, itu banyakan benar. Sekarang saya boleh tanya nggak Bu Lina? Ibu benar-benar ngambil formatnya, terus ganti kata-kata, kosakata, benar nggak Bu? Iya, bener ya. Dan teman-teman boleh baca di chat. Bu Lina lagi chat tuh. Iya, jadi maksud saya eh, kayak kemarin Ibu Lina juga rekam ya, rekam perkenalan. Itu kalimatnya eh, apa ya, grammarnya 100% benar loh. Terus dia dulu kalau apa, Ibu masih ingat pernah ya, Ibu fotoin bikin kalimat di kertas. Saya bilang ini nggak perlu saya koreksi karena gini loh, format yang ada Ibu Lina tinggal ganti kosakata. Itu sebenarnya basic teman-teman kalau mau belajar kalimat yang maksudnya apa, meminimalisir kesalahan. Tapi apakah dengan begitu oke? Oke. Jadi maksudnya gini loh, teman-teman jadi terbiasa bikin kalimat yang benar, ya kan? Habis itu teman-teman feelingnya dapat, ya, feelingnya dapat, nanti bisa berkembang. Berkembangnya apa? Jadi ke tahap analisa. Tapi yang kebalik adalah teman-teman lihat ya, banyak orang itu grammar dihafal, terus dianalisa. Hasil apa teman-teman? Saya boleh tahu nggak? Survei dikit ya. Teman-teman, maksudnya, oh ini grammar. Aduh, kalau udah grammar gimana gitu ya. Udah mulai pusing nih. Kayak otaknya kasih sinyal, aduh grammar pusing gitu ya. Nah, udah grammar dianalisa, alhasil apa teman-teman? Saya mau survei sedikit. Enggak, ini juga penemuan saya setelah berinteraksi dengan teman-teman, saya berasa enggak sih, kayaknya saya nggak boleh bilang grammar dihafal, tapi dikopas. Boleh ini nggak boleh interaksi sedikit. Maksudnya kalau teman-teman yang belajar grammar dihafal, habis itu dianalisa gitu ya, eh feeling yang didapat apa teman-teman? Oh, nggak pernah. Ada nggak? Nggak ada ya. Ada maksudnya ada pengalaman nggak? Misalnya contoh teman-teman dapat grammar, terus dihafal, habis itu aplikasinya pusing, apalagi dianalisa, terus akhirnya berasa frustasi juga kok kayaknya susah. Ada? Belum ada pengalaman ya? Oke, nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman nanti coba kalau misalnya merasa apa namanya?
dianalisa. Iya, malah kacau. Jadi tidak di tahapan analisa, kecuali yang sudah expert beda. Kalau di expert itu di tahapan analisa boleh. Ya, jadi saya sebenarnya lebih pengen tuh teman-teman apa namanya belajarnya itu stepnya benar. Karena banyak sekali orang konsul tuh, kenapa Mandarin sulit ya? Karena cara belajarnya, stepnya itu agak keliru, kebalik. Jadi yang harusnya expert itu ditaruh buat basic. Itu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pahami itu dan apa namanya, tolong kasih tahu juga orang lain. Itu yang saya pengen sampaikan. Ini juga bukan gimana, tapi saya berdasarkan jam terbang, saya observasi teman-teman masuk kan chattingannya, saya analisa gitu ya, baru dapat jawaban. Iya, seperti itu kata Bu Yeyen, jadi takut dan khawatir saat speaking. Itu efeknya. Jadi teman-teman tenang aja, kalau belajar kalimat, kalimat yang ada itu kan sebenarnya banyak. Ambil, ambil satu gitu ya, contoh formatnya ini, diganti-ganti kosakata. Jadi fungsinya apa? Latih kosakata, jadi menghafal kosakata, itu bagus banget. Ya kan, jadi lama-lama hafal. Yang kedua, kita lama-lama hafal formatnya, termasuk yang tadi Cio. Ya, jadi Cio di sini dia emphasize. Kalaupun teman-teman hilangkan, nih, 借了别人的钱应该要还, boleh nggak 老师? Masih boleh ini dihilangkan, is okay. Kayak gitu. Ya, karena dia adalah partikel penekanan. Itu teman-teman. Jadi Bu Yeyen kalau misalnya kosakata sudah mulai oke, belajar ke kalimat, saran saya ini, dikopas dulu formatnya. Terus diganti kosakata. Ya, seperti itu. Ya, silakan ya teman-teman. Sambil teman-teman tanya, saya keingat tips yang saya bisa bagiin, silakan. Karena saya merasa banyak orang image-nya merasa Mandarin sulit itu awal mulanya dari situ. Stepnya salah, stepnya kebalik. Yang belum expert disuruh analisa, disuruh hafalin grammar, pasti jatuhnya frustasi. Sama juga kan dulu saya ajarin pas pinyin, saya bilang kopas ya teman-teman ya, tidak dianalisa, bener nggak? Tapi setelah teman-teman mulai ada basic, ada pondasi, teman-teman bisa dapat feelingnya sendiri kan. Terus mulai kayak baca, kalau salah, kayaknya salah deh. Nah itu udah mulai, itu namanya udah dapat feeling. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi sama, silakan ya di screenshot dulu, saya mau ganti halaman. Ya, huan qian ada 4 dengan huruf Mandarin yang berbeda itu adalah tukar uang. Ya, misalnya huan renminbi, huan meiyuan, huan riyuan, riyuan itu yen Jepang, meiyuan itu US dollar ya, renminbi RMB gitu ya. Jadi teman-teman boleh bilang, 我要换人民币，我要换apa tadi apa Ryuan, ah, 我要换 Gangbi. Gangbi itu adalah Hong Kong dollar. Jadi tiap negara itu ada mata uangnya masing-masing gitu ya. Oke. Jadi memang senang banget sih sebenarnya saya dapat kesimpulan ini dari interaksi dengan teman-teman. Jadi jujur eh, mesti berterima kasih sama teman-teman sebenarnya ya. Oke, silakan. Saya lanjut ya, pertanyaannya belum selesai, kayaknya masih baru nomor 3 ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya, Liu. Liu xue 是什么意思? Liu xue, oke, saya baca dulu selesaiin kalimat ya. 我看见在生词和我不知道它的意思. So saya 我问老师. Liu xue itu adalah belajar ke luar negeri. Ini saya next ya. Liu xue, jadi belajar ke luar negeri itu kayak kita di Indo belajarnya ke China, ke Amerika ya. Pokoknya belajarnya ke luar negeri itu namanya 留学. Liu xue, belajar ke luar negeri. Makanya orangnya disebut 留学生 gitu ya. 留学生. Ini orangnya.
pelajar luar negeri. Kayak misalnya kita orang Indo belajar ke China, maka kita disebut 留学生. Tapi kata kerjanya adalah 留学. 我在中国留学. 我在美国留学. Berarti saya belajar di Amerika. 我在澳大利亚留学. Semuanya bisa dipakai. 在 tempat baru kata kerja. Format basicnya seperti itu. Masih sama kok ya teman-teman ya. 留学. Sampai di sini cukup jelas. Ya, kalau ganti kendaraan pakai huan, tuker. Berarti ini, tuker. Makanya konteks tukernya harus paham ya. Ganti, misalnya contoh teman-teman punya dua mobil. Satu sedan, satu SUV gitu ya. Nah, teman-teman bilang, aduh hari ini kayaknya gimana ya? Kayaknya saya pengen pakai yang SUV deh. Tadinya udah bawa sedan keluar. Terus teman-teman lagi teleponan dong. Kayaknya saya pengen ganti mobil deh. Nah, mobilnya kan punya teman-teman. Ya udah berarti 换车，我要换车 ya mau tuker mobil. 等一下我先挂了，我要换车. Bisa contoh lagi telepon, 挂电话 ya, tutup telepon, mau ganti mobil gitu ya. Sampai di sini cukup jelas. Kita balik ke sini dulu ya. 留学生，再来是 yang kelima ya. 变, ini bacanya 变. 变 ini bisa sebagai kata bilangan yang artinya satu kali, dua kali, tiga kali, kali. Jadi 请你再念一遍，请你再说一遍，请你再听一遍. Jadi dia kata bilangan kali, tapi tertentu teman-teman. Tertentu itu maksudnya gini. Misalnya 说 boleh, 听 boleh. Ini pininnya saya tulis samping ya. 听 讲 boleh. Ini kan sama nih satu satu area semua ngomong dengar. 讲 itu juga ngomong ya. 请你再讲一遍. 请你再 kita bilang apa? 看 juga boleh. Dia lebih ke area panca indera, teman-teman. 听说讲看 panca indera. Tapi kalau 吃 boleh nggak? 吃 nggak makan ya. Makan itu nggak ipian. Sekarang saya mau tanya lagi. Tu, kalau tu gimana teman-teman? Baca. Tu boleh nggak? Baca panca indera ngomong baca boleh? Tu, tu ipian boleh? Boleh ya. Tu, tu saya tulis di sini ya. Baca keluar suara, read aloud itu namanya tu. 请你再读一遍. Oke. Kemudian yang pakai panca indera hama bahasa. Misalnya apa ya? Oh, 老师再解释一遍. 解释 juga boleh menjelaskan ya. Jadi yang dia berhubungan sama bahasa, berhubungan sama panca indera gitu ya, itu 可以 pakai 一遍, boleh pakai 一遍 ya. 解释. 解释. Teman-teman silakan dicatat dulu. 解释 itu menjelaskan. Yang lain tahu ya artinya ya. 解释 ini menjelaskan. Explain. Menjelaskan. Oke. Kalau 次 itu umum, Frankie. 次 ini boleh semua di sini boleh dipakai. Terus boleh dipakai untuk makan. Jadi 次 itu lebih ke umum. Semua apa aja itu boleh. Makan, minum, pergi, terus main, itu semua boleh. Tapi kalau pian itu dia lebih terbatas. Ya, terbatasnya lebih ke panca indera.
terus baca, dengar, yang seperti yang saya tulis gitu ya. 再说一遍，再解释一遍，再听一遍，再讲一遍，再看一遍，再读一遍gitu ya. Jadi bedanya sama "ce" di sini. Sampai di sini cukup jelas? Oke. Eh, ini sudah di screenshot. Kayaknya sudah ya, Pian. Oh, udah. Oke, sudah terjawab lima-limanya ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Pak He. He Shui Hao. Oke, ini Pak He. Dia bertanya, 耐心是我们所有问题的答案. Oke, kesabaran adalah jawaban dari semua masalah kita. Sudah benar Hanzinya, Laoshi? 耐心是我们所有问题的答案. Betul, Pak. Sudah benar Hanzinya. Oh, Bapak cuman memastikan aja ya, huruf Mandarinnya udah benar ya. Benar, benar Pak. Ya, sudah oke. Wah, keren ya. Sudah bisa ketik huruf Mandarin dengan tepat. Ya, sih Pak. Saya lanjut lagi ya. Ada Pak Andreas di bawahnya. 老师晚上好，也祝您New Normal Learning Center 4周岁哦，4周年. Kalau 4周岁itu untuk manusia usia 4 tahun gitu ya. Tapi kalau kita karena institusi kita bilang 4周年. Ah, ini sudah saya tulisin ya, 4周年. Oke, ya, ulang tahun yang keempat ya, 4周年. Jadi nggak pakai sui ya, 4周年 庆祝. Karena dia ada institusi, 我们说年庆祝. 谢谢您的祝福，Pak Andreas. Ya, saya bacakan lagi ya, 4周年庆祝. 庆祝 ini perayaan. 庆祝. 4 4周年 ini artinya anniversary ya. 庆祝 ini perayaan. Oke. 也向那些自愿教导我们的老师们表示祝贺，愿你们身体健康，与家人幸福长寿. Kalau ini semua oke. Ya, 谢谢您的祝福，Pak Andreas，也祝您健康、幸福和长寿ya. Saya juga doain balik ya buat Pak Andreas dan keluarga itu selalu sehat, selalu panjang umur dan selalu berbahagia. Ya, 谢谢 Pak, 谢谢您的祝福. Terima kasih ya doanya Pak Andreas. Kita lanjut lagi yuk. Hmm, oh, Ibu Helena 在路上，现在到家了吗？Sudah sampai di rumah kah, Ibu? 路上注意安全 ya, 慢走 ya, pelan-pelan ya Bu. Hati-hati di jalan. Ada Ibu Lilian yang sudah hadir juga, terus Ibu Deborah ya. Ibu Deborah, 下午好，老师非常高兴今天能参加 New Normal 的班 ya, perlu ada 的。祝大家身体健康，谢谢老师。不客气，Bu Deborah. 再来是 ini yang tadi ya, yang tadi saya lagi interaktif sama teman-teman. Saya lanjutin. Ada Ibu Tsai Taoyin juga sudah hadir, ada Dr. Evelyn ya. 中午好. Ini sebenarnya udah siang sih. Kalau 中午 itu jam 11 sampai jam 1.55 itu masih oke. 中午, selamat siang. Kalau ini kita sore ya, jadi kita bilang 下午好 kayak gitu. Oke. Terus Ibu Tsai Taoyin di rumah ya. Oh, sorry, ini lagi jawab yang tadi ya. 我还在家的, oke, yang tadi ya, sorry ya, lagi jawab apa pertanyaan saya. Oke, terus Dr. Evelyn tanya, 对不起，老师，对不起，起nya pakai Q ya, QE ya.
老师saya telat. 没关系, nggak apa-apa ya. Ini ada rekamannya, jadi tidak perlu khawatir. Ini maksudnya huruf hai sama huan sama ya, tapi bacanya beda. Iya betul, yang tadi ya. Hurufnya sama, tapi bacanya beda. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya, Ibu Lina. Xiaohao 老师 mau tanya kalau 很会 dan 聪明 apakah sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Tadi ada bahas 很会. Saya balik ke situ aja ya biar enak ya. Hmm, 很会. Oh, di halaman 2 ya. 很会 di sini dia adalah apa ya? Kita melambangkan seorang yang punya habit atau dia jago ya, tapi dia adalah semacam kata kerja. Jadi dia masuk ke grup kata kerja. Sedangkan 聪明 itu adalah grupnya adjektif, kata sifat. Jadi dari sifat kata itu berbeda gitu ya. Makanya di penggunaan kalimat juga berbeda. Nah, ini mungkin saya kasih contoh kalimat ya. Misalnya 很会, misalnya contoh ya. Mama 很会做饭. Apa itu mama 很会做饭? Ya, 很会 kalau di bahasa sorry. Di bahasa Indonesia tadi kan 很会花钱 itu artinya boros gitu ya. Sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat bisa. Tapi kalau 很会 dia sebagai skill, misalnya 很会做饭 artinya apa? Jago. 做饭是什么, teman-teman? 很会做饭, 做饭 itu masak. Jadi di sini 很会 artinya jago masak. Tapi kalau 聪明 itu dia sebagai adjektif. Makanya saya bilang 很会 ini dia eh, di belakangnya itu biasanya akan ada kata kerja karena dia masuk grup kayak semacam kata sambung gitu ya. Tapi kalau 聪明 misalnya contoh 他很聪明, 他很聪明 gitu ya. Dia pintar. 聪明 di sini adalah kata sifat. Jadi beda beda jenis kata gitu ya. Selain artinya juga berbeda. 聪明, pintar gitu. Ya, ini pertanyaan dari Bu Lina. Jadi jawabannya berbeda sama penggunaannya juga berbeda. Ya, ya Mama jago masak ya, pintar masak ya. Sisi Taja, ada Ibu Chai Tauin, ada Dokter Evelyn ya, ada Frankie. Ya, jadi 很会 di sini artinya jago. Ya, dia satu frase. 很会. 周年 itu anniversary betul. Ya, 周年. Hmm, terus Ibu Lina tanya, 4周年 庆祝 artinya apa? Perayaan 4 tahun. Perayaan ulang tahun 4 tahun. Tapi ulang tahunnya adalah untuk selain manusia. Ya, selain manusia. Jadi apapun mau institusi, terus apa lagi ya? Institusi ya, yang ada perayaan ulang tahun ya. Komunitas ya, sama ya, mirip-mirip. Tempat les, terus apa lagi ya? Tempat les. Pokoknya institusi ya selain manusia ya intinya itu pakai 周年. Nah kalau misalnya yang manusia kita pakai 4岁 yang tadi ditulis Pak Andreas ya misalnya 今天是我孙子4岁的生日 ya kalau misalnya teman-teman sorry anak apa cucunya sudah berulang tahun yang keempat tahun dan teman-teman mau share ke saya teman-teman boleh bilang 今天是我孙子4岁 pakai 岁 ya 4岁生日 ya jadi kalau manusia pakai 岁 usia terus 生日 ulang tahun kayak gitu ya. Oh perusahaan pakai apa teman-teman? Misal perusahaan berulang tahun yang kayak kantor saya sudah 13 tahun. Kalau misalnya kantor kita pakai apa teman-teman? Iya, pakai 周年. 对，谢谢 Ibu Mei ya. 周年. Kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya selain manusia, kita pakai 周年. Nah, pertanyaan dari Dr. Evelyn, kalau anniversary wedding pakai 周年? Iya, betul. 结婚, misalnya gini ya, 结婚50周年 berarti apa? 今天我爸爸妈妈庆祝结婚50周年. Artinya
ya papa mama saya rayain ulang tahun apa menikah yang ke 50 tahun ya. Nah, itu. Ya, betul ya, golden anniversary betul. Nah, jadi teman-teman cukup punya patokan ya, cukup gampang di mana oh, 周年 itu berarti selain manusia gitu. Ah, oke. 再来是 saya coba lihat ya ke atas ya. Tadi kayaknya sudah semua ya. Oh ya, sudah. Baik, kalau gitu berarti pertanyaan berikutnya punya Pak Andreas ya. Hmm, 老师，如果我对餐厅服务员说，请来一杯咖啡，不加糖，不加奶，可以说不摇汤，不摇奶吗？Oh, ini istilah ya, Pak. Malah saya nggak tahu. Kalau pujatang, pujanai, benar. Tidak, maksudnya no sugar, terus tidak mau susu gitu ya. Tapi yang puyautang, puyaunai, 是什么? Ini istilah kah? Yang terakhir malah saya belum pernah dengar. Saya bantu cari ya. Maksudnya takutnya bahasa slang. Yang dimana saya juga bisa jadi nggak tahu gitu ya. Karena nggak tinggal di sana gitu ya. Karena banyak bahasa slang kita perlu tinggal di sana baru tahu. Oh, yao tang. Yao yang Bapak tulis ini goyang. Tang itu sup. Nah, cuma maksud saya takutnya ada arti lain. Atau Bapak lihat di mana? Boleh kasih tahu saya nggak maksudnya kalimatnya depan belakang supaya saya nangkap. Kayak pu yao tang, pu yao nai 是什么? Ini yang saya nggak ini. Tapi kalau puja tang, iya. Puja nai, iya. Ini bahasa Mandarin. Gitu. Karena ini Pak, kalau teman-teman, kalau Bapak suruh saya artikan yang tadi itu satu-satu, pu yao tidak, yao itu goyang, tang itu sup. Nah, kan kayak kurang nyambung kan. Pu yao nai tidak goyang, nai itu apa namanya? Kita bilang kayak nai xin de nai ya, kita bilang ya, kayak unai de nai. Jadi maksudnya kayak tidak berdaya. Makanya saya takutnya ini bahasa slang. Takutnya. Oh, saya lihat di video orang minta susu sama stewardess. Oh, kalau yang depan benar, Pak. Tapi yang 可以说 ini istilahnya Bapak lihat di mana? Yang itu, yang Bapak tanya boleh nggak ngomongnya ini? Nah, itu lihatnya di mana? Atau maksudnya salah ketik huruf Mandarinnya? Aha, ini saya mau konfirmasi. Kalau yang depan benar, Pak. Puja tang, puja nai. Ya, Bapak boleh merespon saya sambil eh, ini saya apa namanya? Ini harusnya teman-teman yang kirim video hadir ya. Ya semoga pada hadir ya. Jadi saya lihat panjang post ya di IG-nya sambil kita bahas ya. Jadi sebenarnya 借这个机会呢，我想跟大家说，非常感谢大家的参与。Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman. 参与 itu berpartisipasi. 参加 boleh nggak, 老师? Boleh ya. 所以非常感谢大家的参与. Jadi teman-teman terima kasih banget atas partisipasi teman-teman yang sudah kirim video. Ada sebentar ya, saya lihat dulu. Hmm, ada Ibu Nani yang saya hafal, terus Ibu Katarina, terus Pak Andreas, terus Ibu De, Ibu Adila, Ibu Adila, terus ada Ibu Indayani, ada Ibu Lina gitu ya. terus ada satu lagi Ibu Deborah 呀，所以我觉得大家有这个勇气踏出了这一步。Saya merasa teman-teman punya keberanian, 踏出 itu artinya melangkahkan kaki gitu ya. Maksudnya memberanikan diri merekam, terus juga pastinya teman-teman bekerja keras sekali merangkai kalimat, benar ya? Itu saya benar-benar bisa merasakan ya. Jadi teman-teman pasti bikin persiapan dulu, bikin kalimat dulu, bikin susunan dulu, habis itu berlatih, habis itu baru di-record. Bener ya? Jadi bukan cuma proses sekali, saya tahu. Jadi saya sangat menghargai sih teman-teman ya. Tidak saya nilai dari maksudnya, oh bagusnya, maksudnya siapa yang paling bagus dan segala macam, enggak. Tapi saya menghargai semua video yang masuk.
ya, di mana itu ya menunjukkan teman-teman sudah melakukan action. Mungkin merasa bahwa, aduh kayaknya grogi ya, kayaknya takut ya. Ya nggak apa-apa. Tapi setelah direkam rasanya gimana teman-teman? Ya boleh ya sambil ngobrol ini karena pertanyaan udah selesai. Maksudnya udah semua kejawab, jadi kita sambil ngobrol. Karena gini, sebenarnya kenapa saya suka tanya ya, karena, gini loh, teman-teman kalau masih ingat dulu waktu mulai, banyak orang kan bertanya sama saya kan, "Laoshi, kalau, apa namanya, saya udah belajar 10 tahun, tapi saya nggak bisa ngomong," gitu maksudnya. Maksudnya 10 tahun masih nggak bisa ngomong, jadi, apa ya, tipsnya apa gitu ya. Jujur waktu itu saya juga nggak bisa jawab. Karena, iya ya, kok udah 10 tahun tapi nggak bisa ngomong ya? Beda sama yang saya alamin gitu. Nah, tapi lewat perjalanan kita, lewat teman-teman interaksi sama saya, lewat teman-teman kasih tahu saya, kendala saya ini loh, kendala saya ini. Nah, itu sebenarnya jadi data saya teman-teman ya, data observasi, kayaknya saya boleh bikin tesis ya. Ya, bikin tesis ya, maksudnya, perilaku, dan step yang benar belajar bahasa Mandarin ya, nggak bercanda ya. Enggak sih, sebenarnya itu jadi satu, penemuan saya yang kadang-kadang saya kasih tahu teman-teman bahwa stepnya masih benar dulu. Kalau stepnya nggak benar, orang frustasi biasanya nggak mau belajar lagi, bener nggak? Jadi teman-teman jadi dutanya saya, dutanya new normal juga. Kalau ada orang sama bahasa Mandarin tuh, dia merasa gimana, teman-teman jadi duta, menyampaikan kabar yang baik ya, bahwa sebenarnya bahasa Mandarin tuh kalau stepnya bener, bisa kok, bisa. Terus nggak frustasi sebenarnya. Kan ada orang tuh kayaknya belajar terus stres, frustasi kan, akhirnya nggak mau kan. Apalagi anak-anak muda, bener nggak? Oke ya, ada pertanyaan masuk, saya ke pertanyaan dulu ya, teman-teman boleh chat nanti saya baca. Jadi, sebenarnya terima kasih juga sama teman-teman yang maksudnya mau sharing, maksud saya rasanya gini, saya begini. Itu jadi data saya teman-teman, karena saya nggak bisa merasakan, kayak gitu kan. Nah, tapi teman-teman merasakan jadi data saya untuk saya bisa punya kesimpulan. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan sudah masuk, ada Frankie，老师，庆祝跟节日一样吗？不一样，庆祝itu perayaan atau merayakan, sedangkan kalau 节日 itu festival. Ya, kalau 节日 itu contoh gini, eh 节日. Kalau 庆祝kan tadi udah ditulis ya. 节日 ini perayaan misalnya eh apa? Hari 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 atau festival. Kita bilang festival lebih enak ya. Jadi sebentar. 节日 ini biasanya dia udah ada ketentuannya. Contoh, sebentar lagi kita akan ada 中秋节. Teman-teman tahu 中秋节? Nah, itu namanya 节日. 中秋节。中秋节是比如说我们说是一个重要的节日，festival yang penting salah satu. Ya, makanya 节日 itu festival. 中秋节是节日. Tapi kalau saya balik ya, 庆祝 ini apa? Perayaan. Contoh kita bilang perayaan hari kemerdekaan, perayaan anniversary-nya new normal gitu ya. Terus perayaan ulang tahun apa? Sorry, wedding anniversary itu namanya 庆祝. Tapi kalau 节日 itu dia fix. Fix itu kayak 中秋节, terus 清明节, teman-teman tahu 清明节, cengbeng. Terus kita bilang yang kemarin baru lewat 端午节. 端午节知道吗? Masih ingat? Hari apa? 端午节. Hari Bacang. Ya, Hari Bacang ya, Dragon Boat Festival. 谢谢 Ibu Mei. Ya, jadi sedikit berbeda. 节日 itu biasanya dia fix 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 gitu ya, udah memang apa dari tradisi dan budaya. Nah, tapi kalau 庆祝 itu biasanya diadain orang. Misalnya kayak kemerdekaan, terus yang tadi ya anniversary kayak gitu. Ya, 节日 itu lebih ke hari raya ya. Jadi lebih yang udah memang tradisi dan apa fix gitu. Itu namanya 节日. Betul, hari raya.
Makanya kita bilang Kaijai Jie, Idul Fitri, 圣诞节, itu sebagai jie, benar nggak? Nah, itu. Tapi Qingzhu itu bisa merayakan, bisa perayaan ya, teman-teman boleh catat. Dia bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda. Gitu. Oke. Ya, ini kejawab ya. Maaf, Pak He, 耐心是我们所有问题的答案. Kesabaran adalah jawaban. Oke, ini tadi. Oh, Bapak mau saya jelasin satu per satu. Oh, oke, boleh. 耐心是我们所有问题的答案. 耐心 itu adalah kesabaran. Kesabaran adalah 我们 tuh kita gitu ya. 所有问题, 所有 itu semuanya. 问题 itu bisa pertanyaan, bisa masalah, Pak. Ya, kalau ini lebih ke problem, masalah. Taan itu jawaban. Jadi kesabaran, 耐心 adalah jawaban dari semua permasalahan kita. Makanya kan saya bilang bahwa kalau translate satu kalimat itu tidak di translate satu per satu katanya, bukan, tapi intisari, habis itu grammar bahasa Mandarin omongnya seperti apa, baru diaplikasikan gitu ya. Jadi, 耐心是我们所有问题的答案 ya, jawaban dari semua permasalahan kita. Kesabaran adalah jawaban dari semua permasalahan kita. Apakah cukup jelas, Pak He? Ya, jadi satu-satu ya. 耐心 itu kesabaran, taan itu jawaban. 问题 bisa pertanyaan, bisa permasalahan. Oke, 耐心 itu artinya awet ya. Iya, betul. Betul, Dokter Evelyn ya. 很耐用. 耐 di situ awet ya. Oke, 再来 kita lihat ada yang kelewat kah? Oh, yang tadi ya bikin video ya. Oke, sebentar ya. Hmm, oh ya, Pak Andreas dulu ya, teman-teman. Karena tadi yang saya tanya dia nonton, mungkin lihat di video gitu ya. Oke, kalimat lengkapnya adalah 我要重视的，然后掏一杯热美式，不要加糖，不要加奶。重视 itu maksudnya menitik beratkan, 然后一杯热美式，热美式 itu americano, hot americano, jadi minuman hot americano ya, 热 kan panas, 美式 itu adalah americano, coffee americano ya, 不要加糖，不要加奶。apa namanya, yang tadi tidak mau tambah gula, tidak mau tambah susu gitu. Jadi cuma mau kopi biasa aja yang americano gitu, Pak. Ya, oke. ah Kejawab kah? Kalau belum nanti Bapak boleh tulis ulang ya. Sama ini 我要重视, 重视 itu artinya menitik beratkan. Apa Bapak salah ketik huruf Mandarin? Itu yang saya mau konfirmasi ya, Pak ya. Oke, Bapak boleh bantu respon ya di bawahnya, nggak apa-apa. Oke, tadi saya tanya teman-teman yang sudah bikin video gimana, kata Ibu Lilian. Lega Laoshi udah mencoba melakukan, ya akhirnya gitu ya. Nggak apa-apa, itu oke gitu. Itu jadi satu record bahwa kita udah coba melakukan. Setidaknya sudah dicoba. Ya, hasilnya itu menurut saya ya nggak apa-apa ya, relatif. Tapi minimal tuh di hati teman-teman tuh lebih yakin sih kalau saya bilang ya, kalau udah coba. Jadi lega, ya itu oke ya. Terus Ibu Helena saya nggak bisa pakai video, cuma kasih rekaman. Oh, rekaman suara maksudnya Bu Helena ya. Oke, terus Ibu Katarina senang loh, lega rasanya. Itu oh, bisa tahu sampai mana kemampuan saya. Ya benar, itu maksudnya sebenarnya. Dicoba gitu ya, jadi kita tahu, ternyata saya sudah sejauh ini loh. Terus buat apa loh? Itu buat meyakinkan diri kita sebenarnya. Bukan buat orang lain sebenarnya ya. Buat meyakinkan diri kita dan, setidaknya saya sudah berhasil melakukan. Itu doang sebenarnya. Makanya saya bilang, yuk teman-teman coba. Ya, jadi bukan mau dilihat, maksudnya dipilih 3 terbaik, bukan itu intisarinya kan ya, saya bilang, tapi lebih ke kita sendiri. Makanya saya bilang teman-teman dicoba. Ya, 不客气 ya Ibu Katarina, 谢谢您的分享. Terima kasih juga sudah berbagi. Ada Ibu Ardelia ya. Oke, ini yang kirim video ya. Tadi saya lihat dari IG-nya Panjang. Terus ada Ibu Acun, Laoshi saya sudah coba buat video. Tapi hasilnya jelek, jadinya batal, malu. Buat kalimat sudah coba kopas, tapi bicara lambat jadi malu.
Sisi laus. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu, sebenarnya. Justru saya mau bilang, teman-teman, maksudnya, kita nggak berlomba-lomba untuk siapa yang paling bagus ya. Kayaknya saya pernah bilang, tapi saya cuma bilang, teman-teman yuk bikin versinya teman-teman. Karena itu, ya itu, fungsinya buat yakinin lagi balik ke diri sendiri. Jadi efeknya itu balik lagi ke diri sendiri. Itu sebenarnya salah satu teman-teman untuk supaya berani. Nanti efeknya apa kalau sering-sering bikin ya, sebenarnya efeknya berani ngomong. Kan teman-teman tujuannya mau ngomong kan. Nah, itu maksud saya. Sebenarnya maksudnya kalau nggak ada sayembara ini kan kita nggak bikin toh. Tapi dengan ada sayembara kan kita akhirnya tergerak untuk bikin. Nah, kayak Bu Atsun udah bikin nih. Ibu udah bikin kalimat ya. Coba dibikin aja, dituntasin ya. Walaupun mungkin nggak kirim ke Pancang, tapi minimal kan kita bisa lihat, oh iya ya saya udah bikin video nih gitu ya. Nggak apa-apa, jangan malu. Namanya belajar, semuanya ada kekurangan, termasuk saya sendiri. Ya, saya masih banyak sekali kekurangan teman-teman ya. Jadi jangan merasa, aduh saya pengen yang perfect. Nggak ada yang perfect. Yang ada adalah latihan-latihan terus, akhirnya menjadi lebih baik. Itu doang ya. Jadi tidak ada yang perfect sih sebenarnya ya. Yang perfect hanya milik yang atas. Ya, jadi nggak apa-apa. Dicoba yuk Bu. Kan Ibu udah bikin kalimat. Jadi apa namanya, direkam, dituntasin aja. Itu akan lebih oke sih buat kita, buat apa, self image-nya kita. Sebenarnya itu saya cuma lewat itu untuk meyakinkan teman-teman bahwa teman-teman sudah sejauh ini dan sudah bagus. Itu doang. Ya, tapi saya senang ya teman-teman akhirnya ada yang memilih untuk kirim, ada yang memilih untuk coba bikin gitu. Ya, ada Ibu Indah ya. Oh, Ibu Indah hadir ya. Ya, loh saya paksa diri saya untuk submit video supaya mau nggak mau ada latihan untuk belajar juga. Saya pikir due date-nya 3 Agustus. Jadi saya ambil persiapan sambil tegang, takut nggak selesai. Kira-kira 8 jam lebih. Mungkin mengerjakan video bolak-balik salah terus karena tegang dan nervous. Oke. Itu saya percaya teman-teman ya. Memang begitu, nggak apa-apa. Setelah summit ya lega, apalagi sudah tahu due date-nya masih 13 Agustus, tapi masih banyak yang harus diperbaiki karena sepupu saya bilang kurang bagus. Iya, kalau pronunciation, makanya kan saya tidak ambil satu-satu, terus saya bilang pronunciation ini kurang. Enggak, itu bukan di posisinya, teman-teman. Jadi saya cuma mau teman-teman tuh coba. Ya, tidak di posisi itu saya bilang, oh ini masih gini. Bukan. Kita bukan lagi lomba yang kayak gimana gitu ya. Tapi Ibu Indah, saya percaya ya, ngerjainnya 8 jam lebih. Saya sangat percaya ya, karena pasti apa bolak-balik terus bikin juga skrip segala macam. Dan itu usaha ya. 谢谢，非常感谢ya. Terima kasih juga sudah berbagi behind the scene-nya. Ya, jadi kadang-kadang orang kan lihat hasilnya, tapi sebenarnya behind the scene-nya yang penting. Prosesnya teman-teman, akhirnya teman-teman dapat satu pembelajaran juga kan. Oh, akhirnya ya, oh saya bisa ya, gitu loh. Itu sebenarnya serunya, maksudnya ternyata saya bisa ya, ternyata saya sudah sejauh ini ya. Dari yang dulu mungkin waktu ikut, aduh kayaknya pinin aja belepotan gitu, tapi sekarang jauh ya. Nah itu loh sebenarnya mau yakinkan teman-teman. Karena kalau saya ngomong kan teman-teman merasa, ah kan lo sih yang ngomong gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, Pak Andreas, Trung di sini maksudnya Trung, wo, 我要重视的. Oh iya, ketikan huruf Mandarinnya salah Pak. Makanya saya bilang 重视 menitik beratkan. Kalau Bapak mau Chinese food, Bapak bilang ini Pak, tulisannya 中式. Ini Pak, 中国的中式 ini style, 中式 ini artinya Chinese food. Ya, ini Chinese style. Kalau yang tadi Bapak ketik, 中式. Sorry. Nah, beda huruf Mandarinnya. Makanya saya bilang kok agak aneh ya kalimatnya gitu. Ini baca nada 4, 中 sama 是. Shi-nya sama nih pininnya, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Kalau 重视 ini menitik beratkan. Menitik beratkan tuh artinya lebih condong kemana. Makanya saya bilang kok kalimatnya agak aneh ya. Jadi huruf Mandarin harusnya nih, 我要中式 ya, mau yang style Chinese gitu kan ya, Chinese food atau Chinese style.
Gitu. Oke, sih Pak Andreas ya. Karena saya lihat kok eh, nggak nyambung, makanya saya konfirmasi. Oh, Bu Helena, iya Lause cuma rekaman suara. Saya ada kasih Lause nyanyi satu lagu. Oh, oke. Ya, itu kirimnya ke Pancang ya. Oke. Sisi ini Bu Helena juga ya. Sudah mencoba itu saya sudah bilang terima kasih gitu ya. Ibu Lina sebagai ajang latihan bikin kalimat dan ngomong pakai bahasa Mandarin, Lause senang rasanya. Sisi Lause, 不客气。我应该向大家说谢谢 ya, yang harus berterima kasih saya. Dan terima kasih sama diri sendiri sebenarnya, karena udah langkahkan kaki keluar dari situ sih sebenarnya ya. Dan saya senangnya itu senang banget gitu ya. Jadi teman-teman tenang aja, saya nggak lihat dari pronunciation. Kalau pronunciation saya mau bilang, oh ini masih kurang ya, banyak banget maksudnya yang saya harus ini, tapi bukan itu poinnya. Saya cuma bilang teman-teman sudah berani. Itu poin utama ya. Jadi saya senangnya karena itu ya, teman-teman sudah berani. Ibu Shirley telat kirim nggak apa ya loh ya, saya nggak pede. Oh telat kirim, mau kirim tetap boleh sih, nggak apa-apa. Maksudnya biar sebenarnya sekalian saya lihat ya, ternyata yang saya bilang sama teman-teman, ini waktunya udah ya. Yang saya bilang sama teman-teman bahwa eh, ini cuma Zoom. Ini teman-teman cuma belajar online. Ini teman-teman ada yang belajarnya sama sekali nggak paham bahasa Mandarin dari awal. Sama sekali nggak ngerti pinyin dari awal. Tapi akhirnya punya hasil seperti itu. Itu doang, teman-teman ya maksudnya mau kasih tahu orang-orang dan meyakinkan orang-orang bahwa bisa gitu. Ya, bisa dikuasai asal tahu stepnya. Itu doang sih teman-teman ya. Jadi eh, apa jangan pikirin yang lain-lain ya. Pokoknya apa video teman-teman pasti menginspirasi orang bahwa ih ternyata bisa loh ya gitu ya. Jadi Ibu Shirley kalau mau kirim silakan masih boleh kirim ke Pancang sebenarnya kali ya. Tapi mungkin udah nggak masuk di dalam sayembara ya nggak apa-apa ya. Oke, terus Ibu Deborah, 因为老师的扶持，我有感兴趣要参加竞赛，谢谢您. Oh, jadi berminat gitu ya, 感兴趣要参加竞赛. Iya, nggak, 不客气, Bu Deborah ya, 谢谢. Apa namanya? Itu keberanian itu yang saya bilang bagus banget ya. IG sendiri boleh tidak? Ya boleh, boleh. Posting di IG sendiri nanti ya di tag ke saya boleh. Nanti saya boleh bantu lihat ya. Itu juga boleh. Boleh kok, boleh. Bebas ya. Yang penting itu loh rasa udah melakukan, yes. Terus bikin kita jadi yakin gitu. Nih, teman-teman bahas gini pasti senang kan? Jadi kayak oh, kayaknya angin segar gitu ya. Jadi termotivasi. Saya harus bisa ngomong nih gitu ya. OK 呀，所以我代表班长和 New Normal，向大家说声谢谢ya. Saya mewakili New Normal dan juga Panjang. Ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut dan sudah berani dan itu untuk meyakinkan diri sendiri ya. 谢谢大家，我们下星期见，拜拜，谢谢班长，拜拜，谢谢老师班拜拜。长。谢谢老师。